Pernah nggak sih teman-teman itu kalau misalnya buat konten atau konten affiliate tapi malah sedikit banget gitu ya yang malah yang sampai beli gitu. Nah, aku tuh punya salah satu cara gimana caranya agar konten kita itu dikenal dan bisa gampang dicari di Google. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Eni Suryani, saya dari kelas 12 BDP 1 SMK Darussalam Karangpucung. Ngomong-ngomong soal konten, kali ini aku bakal kenalin salah satu cara yang biasanya digunakan oleh affiliate atau mungkin beberapa menjual, itu adalah landing page. Landing page itu biasanya digunakan di Google atau di website. Nah, bedanya antara website dengan landing page itu adalah kalau misalnya landing page itu adalah suatu halaman yang digunakan untuk tujuan tertentu. Biasanya diakhiri dengan call to action atau tindakan di akhirnya. Sedangkan kalau misalnya website itu memiliki berbagai halaman biasanya ya teman-teman. Terus informasinya juga lebih banyak daripada landing page. Dan agar konsumen bisa langsung mendapatkan produknya. Jadi kita kali ini akan membahas terkait landing page. Dan biasanya landing page itu mempunyai targetnya. Nah, targetnya itu untuk bisa meningkatkan traffic di mesin pencarian. Bisa lewat SEO on page atau SEO on page. Nah, bedanya SEO on page dan off page itu adalah perbedaan di halamannya. Kalau off page itu berasal dari ketika seseorang itu mengklik tautan kita itu dari halaman orang lain atau websitenya orang lain. Sedangkan untuk on page itu adalah ketika seseorang mengklik tautannya yang berasal dari halaman kita. Jadi langsung dari halaman kita langsung bisa mengkonversikan dan bisa mengarahkan konsumennya menuju ke pembelian. Nah, sebelum masuk ke pembahasan yang lebih jauh lagi, kita teman-teman harus kenalin dulu tipe-tipe dalam landing page. Nah, ada 4 tipe dalam landing page. Yang pertama ada lead generation landing page. Lead generation landing page adalah suatu halaman web yang biasanya berisi data pengunjung atau lead pengunjung. Itu isinya bisa berupa nama, email pengunjung, nomor pengunjung, atau mungkin jika suatu website tersebut meminta untuk mengisi atau mengisi nama sosial medianya, juga bisa ada nama sosial medianya di lead generation landing page. Yang kedua ada click through landing page. Nah, biasanya kalau click through landing page itu berisi promosi atau potongan harga yang ditawarkan oleh suatu produk atau layanan. Jadi isinya itu hanya tentang potongan-potongan harga yang sedang digunakan pada saat itu. Nah, 3 itu ada explainer landing page. Untuk explainer landing page adalah biasanya itu ya isinya tuh lebih lengkap daripada 2 tipe yang sudah tadi disebutkan seperti lead generation dan click through landing page. Nah, untuk explainer itu isinya lebih banyak informasinya karena memang tujuannya itu untuk mengedukasi, untuk bisa mengikat pelanggannya dan meningkatkan brand awareness kita. Jadi kita itu produknya lebih dikenal gitu kalau misalnya orang baca di explainer landing page. Nah, yang terakhir itu ada produk detail landing page. Untuk produk detail landing page juga sebenarnya 11-12 seperti explainer, hanya saja bedanya itu walaupun sama-sama detail menyampaikan informasi produk secara lengkap, tapi kalau misalnya untuk produk detail landing page itu sampai ke pelanggan atau pengunjung itu beli produk di halaman tersebut tanpa harus pindah ke yang lainnya. Karena memang ditujukannya untuk bisa mengkonversikan pengunjung menjadi pembeli. Setelah tadi ada pengertian, ada tipe-tipe, selanjutnya ada manfaat dalam landing page. Kita dalam menggunakan suatu hal atau suatu fitur pasti ada manfaatnya. Nggak mungkin dong kita menggunakan fitur itu kita nggak mendapatkan manfaatnya, ya nggak? Nah, yang pertama itu manfaat dari landing page ada meningkatkan traffic. Jadi produk kita itu lebih dikenal oleh Google juga, oleh orang atau pelanggan-pelanggan kita nantinya. Yang kedua, meningkatkan tayangan. Konten-konten kita akan mendapatkan tayangan yang lebih banyak daripada biasanya jika kita menggunakan landing page. Selain itu, penjualan juga menjadi semakin naik karena adanya interaksi di landing page tersebut. Karena pelanggan jadi lebih paham tentang karakteristik produk kita. Selanjutnya, ada meningkatkan engagement
atau interaksi dalam konten-konten kita juga. Nah, selanjutnya ada meningkatkan conversion rate. Jadi mengkonversi pengunjung itu menjadi pembeli kita melalui landing page. Yang ketiga itu meningkatkan lead pengunjung. Lead seperti yang sudah kita bahas di bagian tipe-tipe, itu adalah lead adalah data pengunjung. Jadi kalau misalnya kita menggunakan landing page, kita bisa mengetahui beberapa data pengunjung. Contohnya seperti nama, email, nomor handphone, dan juga bisa akun media sosialnya. Jadi, jika kita sudah mendapatkan data tersebut, bukannya kita menyalahgunakan ya teman-teman semuanya, tapi data tersebut itu kita gunakan untuk strategi ke depannya. Untuk bisa mungkin mengelompokkan jadi beberapa segmen agar kita penjualnya bisa terfokus ke mana kayak gitu kan. Nah, selanjutnya yang terakhir itu adalah sebagai media promosi. Landing page selain digunakan untuk penjualan tapi bisa digunakan untuk promosi juga. Seperti potongan harga yang ditawarkan atau mungkin batas waktu. Potongan harga juga biasanya ada limitnya teman-teman. Mungkin ada batas waktu untuk penjualan hari ini yaitu sampai jam 12 malam atau mungkin yang lainnya. Jadi banyak sekali manfaatnya kalau misalnya kita itu menggunakan landing page. Landing page itu bukan sekedar hanya website biasa, tapi itu website yang bisa mengkonversikan atau bisa membuat pengunjung dari yang tadinya pengunjung cuma lihat aku penasaran terhadap produk ini. Loh ternyata itu bisa membuat pengunjung menjadi seorang pembeli. Dan kita juga bisa meningkatkan penjualan kita juga, kita bisa mendapatkan penghasilan hanya menggunakan landing page saja. Seperti itu. Selanjutnya, ada beberapa cara yang digunakan untuk landing page. Ada 2 cara nih. Yang pertama itu melalui media sosial. Nah, jadi kalau misalnya kita nih mau mengkampanyekan produk kita gitu ya, mempromosikan produk kita, itu bisa melalui media sosial. Nah, setelah itu kita menautkan landing page kita itu di media sosial tersebut. Jadi kalau misalnya pelanggan, wah aku udah tahu nih karakteristik produk ini, oh aku udah tahu nih lewat kampanye-kampanyenya dan beberapa promo yang sedang digunakan atau yang sedang rame. Nah, pasti pelanggan langsung penasaran, aku ingin membelinya sekarang gitu ya. Jadi kita bisa menautkan landing page kita di postingannya seperti itu ya. Jadi kalau misalnya udah yakin aku beli gitu ya sebagai konsumen, langsung bisa diklik saja, nanti bisa diarahkan ke halaman landing page kita. Nah, setelah itu ada beberapa produk-produk kita yang sudah kita buat dalam landing page. Nanti orang atau mungkin pengunjung bisa bebas memilih yang mana saja produk-produknya. Bebas langsung klik. Nanti ada call to action-nya juga, langsung bisa diklik saja, nanti bisa langsung mengarah lagi ke pembelian dan langsung bisa di check out sekarang juga. Yang kedua, selain ada cara menggunakan media sosial, nah ada juga cara menggunakan iklan. Jika kita mempromosikan sesuatu, nggak mungkin dong kalau misalnya nggak ada iklan ya, nggak sih ya? Nah, jadi kita bisa menggunakan iklan berbayar atau bisa disebut juga pay per click. Jadi orang bisa mengklik iklan tersebut, nanti langsung bisa diarahkan ke produk kita melalui iklan tersebut. Nah, seringnya itu melalui Google kayak gitu kan. Biasanya banyak iklan-iklan kalau misalnya kita cari suatu produk tertentu kayak gitu. Kalau misalnya teman-teman semuanya sering nih buka website, biasanya ada tahu website yang ada beberapa iklan, biasanya itu adalah produk-produk mereka. Dan biasanya juga itu tuh kalau misalnya ada pelanggan yang mengklik, si pengiklan atau si membuat iklan langsung membayarnya. Jadi makanya itu dinamakan pay per click. Jadi membayar setiap kali mengklik seperti itu. Nah, setelah kita itu membahas banyak banget dari pengertian, dari tipe-tipe, dari manfaat, dan barusan banget itu ada cara menggunakan. Yang terakhir itu adalah yang penting juga, itu ada cara membuat landing page. Nah, kalau misalnya dalam membuat landing page itu, agar seseorang tertarik terhadap landing page kita, ada beberapa hal gitu ya, atau elemen. Yang pertama itu ada headline. Headline itu judul ya, bisa diomong juga judul. Nah, seseorang itu kan tertarik kalau misalnya judulnya menarik kan. Kalau misalnya judulnya saja tidak menarik, ya orang malas. Ngapain gitu kan ngelihatnya judulnya sudah gak menarik gitu. Nah, jadi
gunakan judul yang menarik dan membuat emosionalnya pelanggan itu naik ya, bukan emosional marah-marah tapi perasaan gitu. Jadi ada perasaan penasaran ingin tahu gitulah ya. Nah, selanjutnya itu ada penyampaian fitur dan keunggulan. Jika kita memang mau memperkenalkan produk kita wajib dong yang namanya kita menyertakan fitur dan keunggulan. Kalau misalnya mungkin berupa benda-benda kayak misalnya alat gitu ya, seperti yang saya pegang ini ada mikrofon, mungkin itu menyampaikan beberapa fitur mungkin ya, lebih ke fitur. Tapi kalau misalnya saya di sini sebagai contoh, saya menggunakan produk hijab dari Zarita Scarf. Jadi kalau misalnya saya itu kalau misalnya dari segi hijab itu menyampaikan tentang keunggulannya agar orang kan tertarik gitu ya dan tahu dari keunggulan-keunggulan atau kelebihan dari produk kita. Sebagai contoh, saya menyampaikan keunggulan saya terkait hijab Zarita Scarf. Hijab Zarita Scarf itu memiliki keunggulan yakni bahannya lembut, adem, tidak nerawang, selain itu juga mudah dibentuk. Bagi teman-teman semuanya, apalagi yang perempuan itu paling menyukai yang namanya kerudung yang mudah dibentuk. Karena moodnya perempuan itu biasanya tergantung dari kerudungnya ya nggak sih? Nah, jadi kita wajib banget mencantumkan fitur-fitur atau keunggulan yang mudah dipahami oleh konsumen kita. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada foto dan video. Kita wajib banget menyertakan foto dan video karena kan kalau misalnya kita mau menjual, mau memperkenalkan produk kita tapi tidak ada fotonya, ya kan susah ya kita sebagai pelanggan atau pengunjungnya membayangkan produk kita susah. Jadi maka dari itu kita harus menyertakan foto atau video. Biasanya kalau untuk saya itu menyertakan foto saja karena untuk video kami lebih difokuskan di platform yang lain karena dengan foto saja sudah bisa merepresentasikan produk kita itu seperti apa karena sudah menyampaikan di keunggulan ya kan. Nah, selanjutnya ada testimoni. Testimoni itu penting banget, jangan sampai dilewatkan karena dari testimoni itulah orang-orang bisa percaya terhadap produk kita karena berarti sudah ada yang menggunakan produk kita dan terbukti bagus seperti itu. Testimoni mungkin tidak harus banyak-banyak, tapi gimana caranya orang tersebut bisa mewakili seluruh konsumen kita. Selanjutnya juga ada timestamp. Timestamp itu adalah suatu batas waktu. Contohnya ya, mungkin agar pengunjung itu bisa langsung membeli produk kita, tidak lama-lama. Jadi ada yang namanya promo dalam batas waktu. Contohnya promo produk Zarita Scarf dalam waktu 1 hari atau promo berakhir dalam jam 12 malam. Jangan lewatkan promo ini gitu dan lain sebagainya ya. Jadi agar teman-teman semuanya itu atau pengunjung kita merasa emosionalnya tuh kena gitu lah ya. Jadi berarti aku harus membeli produk ini sebelum aku kehabisan. Aku nggak mau kehabisan produk ini kayak gitu. Dan yang terakhir itu ada CTA atau call to action. Seperti yang sudah disampaikan tadi, landing page itu kenapa bisa disebut landing page? Karena ada call to action. Setelah pengunjung memperhatikan produk kita, nah selanjutnya sampailah ke bagian pembelian. Jadi kalau misalnya landing page kita enggak sampai ke pembelian, mungkin landing page kita ada yang bermasalah karena kan pengunjungnya berarti meninggalkan website kita sebelum sampai batas akhir seperti itu. Jadi call to action itu harus dibuat ada beberapa ya. Jadi enggak cuma satu, enggak cuma di awal, di akhir atau di tengah, tapi ada beberapa. Kalau misalnya landing page-nya itu lumayan panjang ya, jadi bisa dibuat di awal dan di akhir atau mungkin di tengah ada 3. Tapi kalau misalnya landing page-nya itu pendek, di awal dan di akhir saja karena kan itu bisa memudahkan konsumennya. Jadi kalau misalnya konsumen udah sampai di batas akhir, kalau misalnya call to action-nya paling atas nih, berarti kan mereka harus balik lagi ke atas dong. Jadi nggak tahu sebenarnya ada call to action kayak gitu kan, karena kan mungkin beberapa orang nggak memperhatikan itu. Jadi call to action dibuat ada beberapa, ada di awal, ada di tengah, ada di akhir. Nah jika landing page-nya panjang seperti itu. Jadi untuk teman-teman semuanya, terima kasih sudah sampai ke akhir video saya terkait pengetahuan tentang landing page ya. Dari ilustrasinya ada produk Zarita Scarf. Selain itu, setelah saya menyampaikan beberapa cara-caranya dan manfaat dan lain sebagainya, saya akan menampilkan landing page milik saya di akhir sebagai referensi atau contoh dari teman-teman semuanya jika ingin membuat landing page. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.